Tahukah kalian, beberapa orang yang mungkin dianggap kurang cerdas kadang-kadang memiliki kecenderungan untuk merasa paling pintar. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya kesadaran diri atau kurangnya pemahaman terhadap sejauh mana pengetahuan dan keterampilan mereka. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui bias kognitif dan kurangnya refleksi diri. Seiring dengan meningkatnya pemahaman diri dan penerimaan akan batasan pengetahuan, mungkin mereka dapat mengurangi perilaku ini. Pada tahun 1995, seorang perampok bernama MacArthur Wheeler ditangkap polisi setelah merampok 2 bank di Pittsburgh. Will terlihat terkejut dengan penangkapan itu. Dalam pengakuannya, dia mempertanyakan mengapa polisi bisa mengenali wajahnya yang tertangkap kamera pengawas di saat perampokan Wheeler tidak menutup wajahnya dengan topeng, tapi justru dengan melumuri wajahnya dengan perasan lemon. Menurut Wheeler, cairan lemon memiliki kandungan yang dapat membuat wajahnya tidak dapat terlihat dalam kamera karena dia tahu perasan lemon bisa digunakan sebagai tinta yang tidak terlihat untuk menulis di sebuah kertas. Menurut Nia, tindakannya adalah tindakan yang sangat masuk akal dan tidak mungkin kamera bisa melihat mukanya. Bahkan para polisi tidak mungkin bisa menemukannya. Tertarik dengan kasus ini? David Dunning dan Justin Kruger melakukan penelitian. Apa yang menyebabkan orang yang tidak berpengetahuan dan tidak berkemampuan tapi tidak sadar akan hal itu? Pada tahun 1999, mereka melakukan penelitian berjudul And Skill and Our Office, di mana mereka menguji sekelompok orang tentang tata bahasa, rumor, dan logika. Pada percobaan pertama, 65 peserta diminta untuk menilai lelucon yang menurut mereka lucu. Mereka yang merasa bahwa diri mereka adalah orang yang pandai dalam menilai humor, adalah orang-orang yang mendapatkan nilai terburuk dalam ujian yang diberikan Dunning dan Kruger, kemudian melakukan tes bahasa dan logika pada peserta yang sama dan hasilnya tetap sama. Sebagian besar orang yang mendapat nilai terendah adalah yang paling percaya diri dalam melaksanakan ujian itu. Sementara mereka yang mendapatkan skor terbanyak merasa orang lain bagus melakukan tugasnya daripada dirinya sendiri. Dari sini lahirlah teori Dunning-Kruger Effect. Kita semua pasti pernah waktu nongkrong dan ngobrol dengan teman-teman dan membahas sesuatu. Pasti ada satu orang yang sangat pede. Apa yang dikatakannya? Dia merasa mengetahui banyak hal. Tapi ketika kita coba searching di Google, ternyata semua yang dikatakannya tidak ada yang benar. Tapi yang membuat aneh di sini orang ini kelihatan tidak tahu soal hal itu. Semua orang juga tidak tahu. Jadi orang-orang percaya. Karena yang bicara itu terlihat yakin dengan apa yang dikatakannya. Dia sangat percaya diri sampai kita mulai mempertanyakan apa dia tahu yang dia katakan itu tidak ada yang benar atau tong kosong nyaring bunyinya. Teori Dunning-Kruger Effect adalah bias kognitif, yaitu ketika seseorang tidak memiliki pengetahuan atau kemampuan ini mengalami superioritas ilusif. Artinya ia merasa kemampuannya lebih hebat daripada orang lain. Pada umumnya, orang yang hanya tahu sedikit tentang suatu subjek cenderung melebih-lebihkan seberapa banyak yang dia tahu dan seberapa sedikit yang orang lain tahu hasilnya. Orang yang paling percaya diri dengan kemampuan mereka biasanya bukan mereka yang seharusnya percaya diri, dan yang Dunning-Kruger menjelaskan. Fenomena ini dalam grafik garis vertikal adalah pengukuran kepercayaan diri, dan garis horizontal adalah tingkat kompetensi. Seseorang dapat kita lihat dalam grafik ketika kita baru mengetahui sedikit hal. Kita merasa sangat percaya diri ketika kita lebih mengetahui banyak hal. Oleh karena itu, kita sangat percaya diri dengan kemampuan kita seiring bertambahnya pengetahuan kita. Kepercayaan diri itu lama-kelamaan akan terus naik. Secara rata-rata, hal ini tidak terlalu baik dalam membuat penalaran logis, pengetahuan finansial, matematika, emosional, dan intelligence. Semua orang cenderung menilai kepandaian mereka dalam hal ini seperti seorang expert. Pertanyaannya sekarang, kenapa ini bisa terjadi? Orang-orang yang diuji tadi seharusnya tahu kalau mereka tidak terlalu bisa. Kita pasti punya firasat kalau kita tidak akan bisa mengerjakan ujian tersebut.
Bagaimanapun juga kita sendirilah yang menulis ujian itu, bukan orang lain. Dan anehnya lagi, kenapa ini cuma terjadi hanya ketika kita cuma tahu sedikit tentang subjek itu. Di saat kita belajar sesuatu dalam suatu subjek, kita mulai melebih-lebihkan seberapa banyak hal yang kita ketahui. Kita merasa bahwa kita sudah mengenal dan tahu tentang subjek itu. Tapi kita tidak cukup tahu untuk sadar bahwa masih ada banyak hal yang harus kita dipelajari agar bisa menilai pengetahuan dan kemampuan kita secara akurat. Sebagai contoh, bayangkan, kamu akan melakukan ujian tentang Perang Dunia misalnya, karena kamu merasa sudah melihat cukup banyak di TikTok mengenai Perang Dunia, kamu merasa cukup tahu tentang subjek itu, tapi selain dari menonton video TikTok itu, kamu belum melakukan pembelajaran yang lain. Kamu belum melakukan penelitian apapun mengenai Perang Dunia, dan kamu jelas tidak ada dalam Perang Dunia itu ketika kamu mengerjakan tes itu karena kamu merasa tidak sebodoh itu. Kamu merasa kamu pasti berhasil dalam ujiannya. Setidaknya lebih baik dari rata-rata, kan? Beginilah cara kerja teori Dunning-Kruger effect dengan menonton TikTok atau bahkan menonton beberapa dokumenter tentang Perang Dunia. Bukan berarti kita sudah tahu dengan mendalam tentang subjek itu. Oleh karena itu, ketidakmampuan untuk mengenali keterbatasan dan kurangnya kesadaran diri dapat mengarah pada pandangan diri yang terlalu tinggi pada orang bodoh. Membuka diri terhadap pembelajaran, menerima kritik, dan meningkatkan kesadaran diri dapat menjadi langkah awal untuk mengatasi fenomena ini.